Wah wah, mau pada kemana nih? Lah, nggak tahu tah, Li. Emangnya mau pada kemana sih? Mereka tuh mau OTW ke Taman Purbakala. Oh alah, emang di mana tempatnya? Nih, kalau belum tahu, Taman Purbakala itu berada di Kuningan, Jawa Barat, yaitu di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur. Berada di ketinggian 661 meter di atas permukaan laut, lebih tepatnya berada di kaki Gunung Ciremai. Akhirnya sampai juga kita di Taman Purbakala, Li. Wih, keren ya. Baru sampai sini sudah disuguhin pemandangan batu. Batu bukan sembarang batu ini, Li. Tumpukan batu ini adalah saksi bisu bahwa di sini pernah terjadi kehidupan manusia prasejarah. Memang terasa nuansa prasejarahnya ya. Terlihat batu-batu di sana begitu berbeda dengan kebanyakan batu pada umumnya. Penataan yang rapi antara tumpukan batu, sepertinya bukan manusia modern yang melakukannya. Nah, sekarang kita berada di dalam gedung, tempat di mana benda-benda prasejarah ditemukan. Di sini juga terdapat miniatur sebelum dan sesudah menjadi taman ini. Di sini juga terdapat 2 patung lilin manusia prasejarah. Tunggu, dilihat-lihat patungnya mirip Ariza ya. Heh, ngaco kamu. Beneran loh, punya 2 mata, lubang hidung 2, rambut juga ada. Itu juga kamu punya, Li. Gak usah lama-lama, Li. Kita langsung saja dengar pemaparan dari Pak Rohman, salah satu petugas Taman Purbakala. Cipari ini pernah mengalami 2 masa zaman, 2 masa peralihan. Itu dengan adanya temuan kapak-kapak batu masa Neolitikum, keperunggagan atau perunggu. Sehingga menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mulai di masa zaman itu. Itu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Jadi 3000 tahun yang lalu menunjukkan di sini pernah ada peradaban kehidupan manusia. Bisa disebut manusia prasejarah, bisa disebut manusia praaksara. Kenapa masa prasejarah disebut masa praaksara? Sebab pada masa itu ada indikasi orang belum mengenal huruf atau tulisan. Itu gambaran mengenai benda-benda yang ada di dalam museum dan di luar museum. Dan situs Taman Purbakala Cipari ini, di sini dulunya lahan pertanian. Inilah mungkin gambarannya mengenai keberadaan situs Taman Purbakala Cipari yang dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak yang bercirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Lokasi ini sendiri digunakan oleh masyarakat Cipari ini untuk bercocok tanam. Adapun awal penemuan itu berawal pada tahun 1971. Seorang petani yang bernama Pak Wijaya awalnya menemukan jenis batuan di lokasi ini. Ternyata batuan itu ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Lalu dengan adanya kesamaan batuan tersebut, di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Itu yang pertama ditemukan. Di sini ditemukan salah satu benda cagar budaya atau benda purbakala yang dinamakan peti kubur batu yang ada di lokasi taman. Ingin saya tanyakan dari penjelasan tersebut, berarti dari hasil penggalian dan penelitian cagar budaya batu Taman Purbakala yang ada di Cipari, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini, ada berapa jenis makam yang bisa ditemukan di sini? Di sini hanya 2 peti kubur batu. Itu untuk sementara, Pak. Kenapa kami mengusulkan untuk sementara? Sebab dari luas 7.000 meter persegi yang digalinya baru 2.500 meter persegi. Jadi belum semua diekskavasi, belum semua digali. Dari luas 7.000 baru 2.500 meter persegi. Temuannya yang sekarang ada di dalam etalase ini, dalam museum ini, berikut peti kubur batu yang ada di luar, boleh kami antar untuk melihat keberadaannya
mengenai peti kubur batu, salah satu peninggalan zaman batu besar Megalithicum. Berarti dari dua peti kubur batu ini, apakah sudah terkonfirmasi dengan penelitian secara akademis, dua kubur batu ini miliknya pada zaman purba itu miliknya siapa, sudah terkonfirmasi apa belum? Oke. Menurut hasil penelitian, baik dari masa benda maupun tes uji karbon. Kenapa sampai menggunakan tes uji karbon? Berhubung pada masa itu belum ada huruf atau tulisan, sehingga masa prasejarah disebut masa praaksara dengan belum adanya huruf atau tulisan, sehingga penelitian selain dari masa benda juga tes uji karbon. Salah satu peti kubur batu, hasil identifikasi penelitian, salah satu peninggalan zaman batu besar Megalithicum. Digunakan manusia pada masa itu sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan jenazah. Sedangkan dari tes uji karbon, usia kehidupan manusia di sini antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi, sudah 3000 tahun yang lalu. Jadi untuk menentukan suatu kehidupan bisa dari masa benda dengan temuan benda, salah satunya dengan tes uji karbon. Itu. Apa ini Ariza? Kok mirip kuburan? Itu peti kubur batu, Li. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan pemaparan Pak Rokiman berikut ini. Halo guys, ini tadi kita sudah tahu penjelasan dari pemandu Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sekarang kita akan menyaksikan sesuai penjelasan yang tadi disampaikan bahwa di Taman Purbakala ini terdapat dua situs yang ditemukan, yaitu yang disebut peti kubur batu, dan salah satunya akan kita bahas bersama pemandu yang sudah mengetahui awal sejarah ditemukannya peti kubur ini, sehingga Taman Purbakala ini sekarang sudah hampir dapat menemukan banyak situs yang digali berdasarkan hasil penelitian secara akademis. Maka dari itu peti kubur mati di Taman Purbakala ini yang ditemukan saat ini baru 2 jenis ya. Dan salah satunya nanti akan kita bahas dan akan kita mintai keterangan bagaimana penjelasan yang lebih detailnya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pemandu yang ada di Taman Purbakala ini. Silakan Pak, ya. Bagaimana penjelasannya? Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Inilah yang dinamakan atau yang disebut peti kubur batu. Peti kubur batu yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini merupakan identifikasi awal hasil penggalian pertama peti kubur batu di situs Taman Purbakala Cipari. Adapun awalnya semua lahan ini tertutup, tidak nampak adanya benda sama sekali. Dengan informasi yang diberikan oleh Pak Wijaya, seorang petani, dengan adanya temuan batuan yang mirip sewaktu ada pameran kepurbakalaan, jadi batuan ini waktu diketemukan hanya sebagian. Dengan adanya kemiripan batuan yang berbentuk tipis atau sirap, ini temuan ini diinformasikan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan, lalu digali, bentuknya udah seperti ini. Ini originalnya, seperti ini. Tidak mengalami perubahan sama sekali, baik dari segi bentuk, tempat maupun posisi. Adapun peti kubur batu ini dengan panjang 190 cm. Adapun peti kubur batu ini salah satu tempat sebagai tempat untuk fungsinya, untuk tempat penguburan penyimpanan mayat. Hanya perlu kami garis bawahi, waktu proses penggalian, baik peti kubur batu yang pertama yang ada di depan kita ini maupun yang ada sebelah barat tahun 75 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta bersama mahasiswa UGM Yogyakarta. Di situs Taman Purbakala Cipari ini tidak temukan kerangka atau fosil manusia purba. Itu dengan salah satu alasan
karena Cipari ini keasaman tanahnya tinggi, subur dan gembur sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Biasanya keasaman suatu tanah itu dengan adanya percampuran abu vulkanik, sehingga dengan percampuran abu vulkanik tanah di lokasi ini menjadi asam. Salah satu faktor tidak kuat terhadap organik terutama tulang, sehingga dengan adanya keasaman tanah tersebut di dalam peti kubur batu ini tidak temukan kerangka atau fosil manusia purba, tapi di dalamnya justru ada sebagian benda yang ditemukan. Tukeran-tukeran Ada panas kapak batu, ada gelang batu, ada gerabah. gantian Sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu ini, sehingga dengan ditemukannya di dalam peti kubur batu ini, mengacu ke segi fungsi dan hasil penelitian, yang mana benda-benda tersebut salah satu fungsinya digunakan untuk bekal-bekal kubur atau untuk bekal-bekal orang yang meninggal. Selain dua fungsi yang lainnya, yaitu selain bekal kubur juga untuk benda upacara, mengaturkan kepercayaan, dinamisme percaya benda mengenai kapak-kapak batu. Juga yang ketiga digunakan untuk alat, yaitu alat-alat pertanian sesuai dengan masa Neolitikum. Kembali ke peti kubur batu ini, bahkan peti kubur batu yang satu ini pernah diidentifikasi itu di bawahnya. Barangkali penempatan di bawah itu ditempatkan mayatnya. Itu tahun 2012, tim dari Puslit Arkenas Jakarta, dari Balai Arkeolog Bandung, dari BPCB Serang Banten mencoba mengidentifikasi di bawahnya. Barangkali ditemukan kerangka, ternyata steril, sudah tidak ada kerangka. Oh, jadi ini udah pernah dibuka? Pernah dibuka di bawahnya deh. Jadi nggak dibuka, cuma disodok, ya dilubangin, tapi tidak semua, itu bertahap itu ya. Bertahap. Barangkali itu untuk memungkinkan apa tuh namanya jenjangnya di bawah, tapi ternyata tidak ada. Gitu. Itu uang Berarti jatuh, batu tapi- ini yang suka dipakai buat batu nisan kebanyakan? Enggak? Jadi enggak ya. Jadi batu ini ya, batuan ini digunakan manusia pada masa itu untuk tempat penguburan. Oh, Soalnya untuk menguburkan manusia atau menyimpan mayat itu memang berbeda-beda. oh beda-beda. Jadi batu yang jenis suka dipakai buat batu nisan sekarang jenis apa? Itu jenis batuan-batuan kali deh. Oh, batuan-batuan batuan kali. Kan batu itu berbeda. Ada batuan kalsedon, ada batuan obsidian, ada batuan jasper, ada batuan lano. Batuan obsidian di dalam itu ada tuh yang hitam-hitam. Oh, Batuan obsidian itu salah satu batuan yang terbentuk dengan adanya material gunung berapi yang mengalami pencampuran yang pendinginan yang sangat cepat sehingga membentuk suatu bongkahan di batuan obsidian. Terjadi seperti itu. Ya. Dan adapun peti kubur batu ini terbuat dari jenis batuan andesit berbentuk sirap-sirap itu tipis. Intinya untuk melindungi jenazahnya deh. jadi ini mah udah tipis dari sananya. Batuan-batuan ini memang Jenisnya? terbentuk dengan hanya berumpak-umpak. Tapi kalau kita membutuhkan kita sodok, pasti udah rapih. Ya mungkin inilah mungkin salah satunya. Soalnya baik kebanyakannya oh gitu. Ya. Oh, jadi kayak bagian-bagian lagi. Ada bagian. Itu dia sedikit penjelasan dari Pak Rokiman. Dan penjelasan Pak Rokiman ini sebagai akhir dari video ini. Tunggu dulu Ariza. Beberapa teman kita akan menjelaskan bagian-bagian lain dari situs Taman Purbakala. So, langsung aja kita lihat videonya. Halo teman-teman, di sini bisa dilihat ada beberapa hasil teknologi pada masa akhir Neolitikum menuju awal pengenalan perundagian. Nah, di sini ada peninggalan kapak perunggu ya berbentuk seperti kapak. Kapak ini biasa difungsikan sebagai benda yang dipakai untuk upacara adat pada masa tersebut. Masa ini berada pada kisaran 1000 sampai 500 sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Halo guys, sekarang kita lagi di Batu Altar. Batu Altar juga sering disebut Punden Berundak.
Nah guys, jadi batu altar itu adalah sebuah bangunan yang berundak-undak yang dataran atasnya biasanya mengandung benda-benda megalit atau makam seseorang yang dianggap kuat. Yang dikeramatkan sebagai tempat upacara dalam hubungan dengan pemujaan nenek moyangnya. Halo, wah ada apa tuh? Ke situ yuk, let's go. Halo guys, jadi yang di belakang aku ini namanya menhir. Menhir adalah sebuah batu tegak kasar yang tidak dikerjakan, disimpan manusia di suatu tempat yang tinggi atau bukit untuk kepentingan memperingati seseorang yang sudah mati ataupun hidup. Batu ini dianggap sebagai medium penghormatan sekaligus menjadi tahta kedatangan roh nenek moyangnya atau sebagai tempat pemujaan. Jadi kayak gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Prodi PGMI semester 1, dan di sini saya dan rekan-rekan saya sudah berada di Taman Purbakala Cipari. Kami akan menjelaskan batu temu gelang. Yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh teman saya ya guys, yang bernama Sri Tasriatul Mirojah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang batu temu gelang di Taman Purbakala. Nah, jadi batu temu gelang di Taman Purbakala ini adalah kumpulan batu yang disusun secara melingkar, seperti yang bisa kita lihat ya. Seperti yang bisa kita lihat ini. Nah, dulu ini tempatnya digunakan sebagai masyarakat prasejarah itu untuk berkumpul, berdiskusi atau mengadakan upacara adat. Nah, di tempat ini itu ada area yang kosong ya. Ini ada area yang kosong. Nah, area yang kosong ini dijadikan mereka itu sebagai tempat berkumpul. Jadi teman-teman, batu temu gelang ini menjadi salah satu hal yang paling menarik di situs ini. Setelah mendengar pemaparan dari Teh Sri sebelumnya, batu ini membantu kita memahami cara hidup dan kebiasaan masyarakat zaman dahulu. Sekarang, tempat ini dijadikan lokasi wisata pendidikan untuk belajar sejarah dan budaya masa lampau. Halo guys. Jadi di belakang kita ada yang dinamakan batu dolmen. Kira-kira apa sih batu dolmen itu? Oke guys, jadi batu dolmen ini dahulu kala di zaman purbakala, batu ini digunakan sebagai media persembahan untuk nenek moyang mereka sekaligus tempat untuk disimpannya sesajen untuk menyembah para arwah leluhur di zaman purbakala. Akhirnya kita berada di penghujung acara juga, Li. Ya Ariza, kalau begitu saya Liwulan Dan saya Caturja. pamit undur diri. Ayo berkunjung ke Taman Purbakala Cipari.